Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang, selamat datang dan selamat bergabung bersama Trik UMPTKIN, tempat di mana kamu akan menemukan tips, trik, dan info penting seputar UMPTKIN 2024. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai ujian UMPTKIN yang sudah dilaksanakan sejak 24 Juni kemarin. Dan buat kamu yang sebentar lagi akan menghadapi ujian, kamu wajib banget nonton video ini sampai selesai. Karena ada beberapa hal penting yang akan kita bahas dari sesi ujian yang sudah dilaksanakan sejak 24 Juni kemarin. Sebelum lanjut video, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info penting seputar dunia perkuliahan maupun UMPTKIN. Dan buat kalian yang mau nyobain latihan soal UMPTKIN, kalian boleh banget kepoin Instagram Trik UMPTKIN. Dan jangan lupa follow ya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, kita akan membahas jumlah soal dan waktu pelaksanaan ujian. Jadi guys, nanti dalam soal ujian terdapat 100 soal dengan rincian penalaran akademik sebanyak 30 soal dengan waktu ujian 30 menit, penalaran matematika sebanyak 15 soal dengan waktu pengerjaan 20 menit, soal literasi membaca sebanyak 20 ditambah dengan 5 soal listening dan waktu pengerjaannya 40 menit. Nah, jadi untuk soal literasi membaca itu totalnya 25 ya. Dan yang terakhir yaitu soal literasi ajaran Islam. Soalnya ada sekitaran 30 soal dengan waktu pelaksanaan 30 menit. Nah, jadi totalnya ada 100 soal dengan waktu pengerjaan 120 menit. Jadi, kalian harus pandai-pandai dalam membagi waktu agar semua soal terjawab dengan tepat dan benar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan yang tentunya sangat kalian tunggu-tunggu, yaitu gambaran soal ujian yang keluar pada tanggal 24 Juni kemarin. Pertama, untuk soal penalaran akademik. Dari yang sudah ujian, itu menjelaskan bahwa soal yang keluar itu seputaran penalaran verbal dan penalaran gambar. Nah, untuk pembahasan mengenai penalaran gambar ataupun penalaran verbal, itu udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi silakan kalian scroll lagi ke bawah dan pelajari lagi materinya ya. Selanjutnya untuk soal literasi. Nah, untuk soal ini, kalian perlu melatih kecepatan dalam memahami bacaan. Karena nanti kalau kalian nggak bisa memanfaatkan waktu, maka akan banyak sekali waktu yang terbuang untuk menjawab soal ini. Jadi silakan persiapkan diri kalian semaksimal mungkin dan tingkatkan kemampuan literasi kalian. Dan untuk soal bahasa Arab, kalian akan diminta untuk menentukan sinonim dan antonim. Nah, tapi dalam bahasa Arab. Pastinya kalian harus punya pemahaman kosakata yang luas agar bisa menjawab soal ini. Selain itu juga ada soal seperti soal cerita dan kalian diminta untuk menyimpulkan atau memberikan solusi. Ada juga soal yang siswanya disuruh untuk membenarkan harokat dan ilmu nahwu. Selain itu, untuk soal bahasa Arab itu Arabnya Arab gundul ya guys. Jadi pastikan kalian memiliki kosakata dan pemahaman bahasa Arab yang bagus. Selanjutnya untuk soal keagamaan. Nah, di soal keagamaan ini ada 5 untuk soal listeningnya. Tapi per sesi beda-beda ya. Ada yang dapat 3, 4, dan 5. Jadi bervariasi. Di soal ini, kalian akan didengarkan sebuah audio, lalu kalian diminta untuk meneruskan ayat tersebut. Ada juga soal yang siswa diminta untuk menentukan hukum tajwid atau menentukan harokat dari ayat tersebut. Di sesi lain, juga ada yang dapat soal, nah di mana kalian diminta untuk menentukan tulisan yang benar dari audio yang diperdengarkan. Nah nanti untuk jawabannya itu sekilas akan tampak sama. Makanya kalian harus memperhatikan tiap detail dari jawabannya. Jangan tertipu ya, intinya kalian harus fokus dan teliti. Nah, kabar baiknya, menurut peserta yang sudah ujian, justru soal ini adalah soal yang paling mudah. Tapi, kalian jangan menggampangkan sesuatu, tetap belajar dan berlatih, dan persiapan diri kalian semaksimal mungkin.
Selanjutnya untuk soal keagamaan. Nah, untuk fikih ada yang keluar tentang soal wudhu. Untuk sejarah Islam ada yang keluar soal seperti Daulah Umayyah, Abbasiyah, Perjanjian Aqabah, Piagam Madinah. Dan untuk soal Al-Quran hadis, soalnya tentang implementasi ayat Al-Quran ke kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran soal untuk sesi 24 Juni kemarin. Dan buat kalian yang masih bingung sama materi atau sama sekali belum ada persiapan dan kosakata bahasa Arab yang masih kurang, aku merekomendasikan kalian untuk belajar pakai ebook Sukses UMPTKIN 2024. Karena di dalam ebook tersebut udah lengkap dari materi, latihan soal, tryout, simulasi UMPTKIN, kumpulan kosakata untuk bahasa Arab, bahasa Inggris, sinonim, antonim, serta berbagai fasilitas lainnya yang tentunya sangat berguna untuk mempersiapkan diri kalian sebelum menghadapi UMPTKIN. Kabar baiknya, ebook ini dapat diakses melalui aplikasi khusus di handphone maupun laptop, jadi bisa langsung kalian pelajari hari ini juga. Jadi ebook ini cocok banget ya buat kalian yang bentar lagi mau ujian UMPTKIN tapi waktunya udah mepet. Nah, buat kalian yang mau ebooknya boleh banget langsung chat ke sini ya, atau boleh juga langsung DM ke Instagram Trik UMPTKIN. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar!